Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabarnya Ananda? Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan. Namun kali ini kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu indahnya membangun merdeka yang matang. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang pelaksanaan pernikahan yang terdapat dalam agama Islam. Apa sajakah rukun dan syaratnya, hukum pernikahan menurut ajaran Islam, dan seterusnya. Mari kita simak penampilan ini. Tujuan pembelajaran. Setelah dilaksanakan pembelajaran, diharapkan siswa dapat: yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, siswa dapat mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sekarang mari kita masuk dengan materi kita yang pertama, yaitu makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jam'u, yang berarti bertemu atau berkumpul. Menurut syariah, nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Materi kita yang kedua adalah dalil nakli dan akli tentang pernikahan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Shadaqallahul azim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bizatid dini taribat yadaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya,
kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita itu karena agamanya, kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kriteria yang pertama adalah harta, yaitu kekayaan personal, bisa dalam bentuk kemampuan berdikari atau mandiri, kreatif, serta inovatif. Yang kedua, kedudukan atau keturunan. Maksudnya adalah intelijensi yang diturunkan dari genitas, nasab atau garis keturunan yang potensial, jelas, dan baik-baik. Kriteria yang ketiga adalah kecantikan atau ketampanan. Bentuk yang rupawan, tubuh ideal, keadaan atau kecantikan fisik, atau lebih dikenal dengan istilah good looking. Dan yang keempat adalah agama. Di sini maksudnya adalah mental, akhlak, perilaku, tata krama, sopan santun, perangai, kepribadian. Atau disebut juga dengan inner beauty, yaitu kecantikan yang berasal dari dalam diri seseorang. Tujuan pernikahan. Menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat ke-21. Yang kedua, untuk membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Dengan menikah, maka akan bisa memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaysa minni." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Dan yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 46. Hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mubah atau jaiz, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang terakhir, hukumnya adalah haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Selanjutnya, mahram nikah. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Mereka adalah yang pertama, ibu kandung dan seterusnya ke atas, seperti nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, seperti cucu dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapak atau saudara perempuan seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak.
Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Dan yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Dua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Mereka itu adalah yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Mereka itu adalah yang pertama, ibu dari istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri atau anak dari dengan suami lain. Yang ketiga, ibu tiri, yaitu istri dari ayah. Yang keempat, menantu, yaitu istri dari anak laki-laki, baik sudah dicerai ataupun belum. Dan yang terakhir adalah wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah. Yang pertama, calon suami. Syaratnya adalah beragama Islam. Yang kedua, atas kehendak sendiri. Yang ketiga, bukan muhrim. Yang keempat, tidak sedang ihram haji dan umrah. Yang kedua, rukun nikah adalah calon istri. Syaratnya adalah beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun nikah yang ketiga adalah wali. Syaratnya adalah mukallaf. Yang kedua, laki-laki merdeka. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun nikah yang keempat adalah saksi dua orang laki-laki. Syaratnya ialah Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Dan rukun nikah yang kelima adalah ijab qabul. Syaratnya adalah ijab, ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita atau wali nikah. Yang kedua, kabul, yaitu ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria atau calon suami. Yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Dasarnya adalah hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung atau jinak pada saat perang Khaybar. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan yang tidak sah kedua adalah sigar. Sigar yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah sigar. Adapun nikah sigar yaitu seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan yang tidak sah yang ketiga adalah muhalil. Muhalil adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaknat muhalil dan muhallallah. Hadis riwayat Tirmizi. Wali nikah. Wali nikah yang pertama adalah wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Mereka adalah yang pertama, ayah kandung. Ayah tiri tidak sah jadi wali. Yang kedua, kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas.
Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Dan yang terakhir adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Nikah yang kedua adalah wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Seorang wanita bisa dinikahkan oleh wali hakim yang pertama apabila wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh tidak ada. Yang ketiga, wali yang lebih dekat bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang keempat, wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Yang kelima, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang kedelapan, wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Berikutnya adalah kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami. Kewajiban suami adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Yang kedua, menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Yang kedua, kewajiban istri. Kewajiban istri yang pertama adalah patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Dan yang kelima adalah bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Kewajiban bersama suami istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami atau istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis, saling bantu-membantu antara keduanya. Yang keempat, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Mengenai kewajiban bersama suami istri ini, Ananda bisa lihat di dalam Quran Surat At-Tahrim Surat ke-66 ayat 6, Quran Surat An-Nisa Surat ke-4 ayat 36, dan Quran Surat Al-Ma'idah Surat ke-5 ayat ke-2. Dan yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Nikah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dan yang kelima adalah terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Ananda semua, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Alhamdulillah, materi kita telah selesai pada hari ini. Nah, sampai di sini saja pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.